Halo Gobals, Ferry di sini dan by now mungkin udah ada yang nonton, hopefully udah ada yang nonton dengan video klarifikasi kecil-kecilan, nggak klarifikasi sih sebenarnya penjelasan gue terhadap tes Genshin Impact kita going forward. Jadi memang sudah ada case dan isu tentang aplikasi yang kita gunakan untuk testing. Jadi for now kita akan sedikit transisi untuk testing Genshin Impact-nya. Nah, tapi di video kali ini kita akan melakukan reboot, istilahnya reboot atau restart dari tes Genshin Impact kita yang sudah lama menghilang sekitar 2 minggu. Itu benar-benar pasif banget dan gue udah gatel banget padahal setiap hari main Genshin Impact. Dan ya, akhirnya kita kali ini bisa kembali melakukan a little test yang mungkin ada yang merasa cocok, mungkin ada yang kurang merasa cocok, ya please let us know. Tapi di video kali ini, di rebootnya kita akan kembali melihat performanya Poco X3 NFC. Masih lancar nggak sih dia main Genshin Impact? Terutama kita sekarang sudah di Genshin Impact version 2.1. Yaudah, daripada penasaran, without further ado, let's check it out. Nah, jadi ini adalah Poco X3 NFC-nya. Udah lama banget gue nggak megang ini. Kepleset. Udah lama banget gue nggak megang ini smartphone karena ini sebelumnya sempat jadi daily drivernya Feli, salah satu cosplayer model kita, dan kebetulan juga ya gitulah yang tau lah ya. Itu ini merupakan daily drivernya sebelum akhirnya digantikan dengan Poco F3 yang warna hitam yang juga pernah kita review di sini. Nah, jadi dengan kembalinya smartphone ini ke meja kita, gue pun penasaran sebagaimana sih performanya salah satu bestsellernya Poco pada kala itu. Sampai goibnya tuh parah banget, bener-bener parah. Gue pun kesulitan untuk mencari 3 unit ya, 3 unit, satu buat bokap gue, satu buat di review, satu lagi dititipin teman. Jadi gue bukan scalper. Well anyway ya, tapi susah banget buat dapetin 3 unit itu, dan akhirnya kebetulan gue dapet 3 unit. Untunglah masih bisa dapat. Tapi ya Poco X3 NFC ini adalah salah satu bestsellernya Poco, dan pada kala itu bener-bener parah banget ngerusak pasarnya. Like bener-bener parah, epic banget, epic proportion banget. Padahal tuh kalau mau di recap aja sih, sebenarnya spesifikasinya si Poco X3 NFC ini, dia pakai Snapdragon 732G, terus opsi RAM-nya antara 6GB dan 8GB dengan storage 128 sama 256 kalau nggak salah. Gue pun udah lupa ini sebenarnya unit yang mana. Jujuran aja udah mabok banget. Tapi yaudah, sambil kita buka aja, kita refresh dikit aja spesifikasinya. Oh ya, ini 128GB ya. Ini 128GB dengan RAM berapa ya? Kita cek all specs dulu. Internal storage, nope. Oh, RAM-nya 8GB, berarti 8128. Jadi pada kalanya ini sebenarnya salah satu smartphone yang cukup breakthrough banget. Kalau nggak salah gue beli ini tuh harga MSRP awalnya 3,2 ya, kalau 3,3 atau 3,2. Untuk dapetin 8128 top of the line-nya dia pada kala itu sebelum ada X3 Pro dan juga X3 GT sekarang. Nah, smartphone ini juga cukup tahan banting pada kala itu. Gue sendiri sebenarnya, karena ini in the spur of moment aja, gue kebetulan menemukan satu aplikasi buat kita ngetes Genshin lagi. Jadi gue mau coba look back dengan smartphone ini, jadi gue nggak sempet tes Antutunya. Tapi harusnya kalau untuk tes Antutu sendiri sih nggak jauh beda dengan skor Antutu yang lamanya. Kalau nggak salah 300-an ya. Nanti gue tampilin video sebelumnya kayak apa. Dan itu harusnya more or less masih sama. Cuma mungkin ada drop di performance battery atau apa, yang itu yang kita belum tahu. Nah, jujur-jujuran juga gue udah lupa performanya Genshin Impact di Poco X3 NFC pada waktu itu gimana. Tapi seingat gue sih masih cukup oke, asalkan bukan mainin di highest 60. Nah, sekarang kita udah masuk ke ranah baru dari Genshin Impact. Kita udah masuk version 2.1. Jadi ini saat kita ngetes ini adalah bannernya Baal sebelum bannernya Raiden Shogun, Raiden Shogun deng, salah namanya Raiden Shogun, dan dan Baal itu harusnya bacanya BL Belzebub gitu kan, gitulah intinya. Dan ini beberapa hari kayaknya sebelum Kokomi rilis. Jadi kita lihat aja dulu kapasitasnya sekarang. Ini Genshin Impact version 2.1.0 underscore 39 bla 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 bla, dengan total storage yang dimakan adalah 14GB. Nah, 14GB ini terbagi 3, app size-nya 1,24GB, user data 12,79GB, dan juga cache-nya 10,25MB. Buat yang bingung kenapa kok transisi warnanya gini banget, ini sebenarnya ada anti gores yang sempat gue pasangkan sebelumnya, dan ini udah crack juga anti goresnya. Jadi mungkin experience-nya bukan real screen-nya Poco X3 NFC seperti apa. Tapi
overall pada kala itu gue merasa Poco X3 NFC ini salah satu smartphone yang parah sih, ganteng banget. Mengingat pada kala itu kayaknya untuk dapat spesifikasi segini tuh harganya itu 4,5 ya kalau nggak salah. Dan if I'm not mistaken di sini juga adalah salah satu smartphone awal yang, yap betul, punya refresh rate 120 Hz di mid ranger. Itu pokoknya breakthrough banget lah pada kala itu. Ada adaptive sync dan segala macam yang kita bisa naikin aja ke 120 Hz dan kita dapat experience yang lebih fluid. Cuman nih kayaknya mulai agak nge-lag ya. Ya, kurang lebih itu sih untuk performanya. Untuk sedikit detail-detail kecil tentang Poco X3 NFC-nya. Tapi kali ini gue akan coba mainin Genshin Impact sambil nge-share ke kalian juga with a little meter nantinya, something yang baru, beda sama yang biasanya yang kita pakai, yaitu PerfDock. Kita akan pakai aplikasi yang berbeda. Nah, jadi sebelum itu gue akan prepare semuanya sebelum masuk ke video tes defaultnya. Kita tes aja, kita nyalain aja Genshin Impact-nya dan well, seperti yang kalian bisa lihat, performance tool kita yang baru ini tuh agak ya makan tempat segede ini di sudut kiri. Beda sama PerfDock memang, dan biasanya gue bisa tampilin grafik analytics dan segala macamnya. Cuman kali ini kita nggak bisa lihat grafiknya pure dengan teks di sini aja. Kenapa? Karena kalau kita mau record grafiknya, tampilan ini mungkin nggak muncul. Nah, jadi mungkin kalian bisa tulis juga di kolom komentar apakah prefer munculin kayak gini aja di sini, atau gue bahas soal grafiknya mungkin setelah setiap grafik testing kita. Kenapa? Karena memang untuk bukanya sendiri aja harus satu-satu, nggak bisa langsung buka semua. Jadi itu cukup menyedihkan ya. Ya itu adalah ada plus minusnya lah untuk tiap-tiap testing tools. Nggak ada yang sempurna. I know, performance docs nggak sempurnanya adalah it was free until it wasn't. Well anyway, kita sekarang sudah masuk ke start screen-nya, jadi kita bisa langsung start aja. Dan seperti biasa dari dulu, salah satu catatan kita, disclaimer-nya adalah di screen yang putih ini ada dua faktor yang cukup bermain. Yang pertama adalah kecepatan storage-nya, yang kedua adalah kecepatan network-nya. Nah, seingat gue Poco X3 NFC ini udah pakai UFS 2.1 atau 2.2 pada masanya. Gue pun bener-bener coba, again, ini video cuman in a spur of moment, selagi bisa ngetes, kita mau ngetesin sekalian nyobain aja nih tools yang baru ini tuh gimana performanya buat ngetes gitu. Tapi ya anyway, seinget gue tuh Poco X3 NFC itu udah pakai UFS, jadi harusnya cukup cepat. Nah, cuman biasanya yang jadi masalah adalah first medianya. First media kan kadang naik, kadang turun ya. Well, ISP Indonesia apa yang diharapkan sih sebenarnya? Itu satu hal yang gue sedihkan sih. Ya anyway, sekarang kita sudah di dalam Genshin Impact-nya, dan surprisingly ada satu indikator yang nggak nyala di situ, namanya FPS. Nih gue redupin dulu supaya bisa naikin brightness-nya. Walah, nge-lag. Oh nggak ketahan nih, maaf, panik nggak bisa, terlalu kenceng. Segini ya guys, semoga kelihatan. Ya, jadi untuk on the start-nya aja kita dapat FPS sekitar 22 FPS aja. Ini tuh masih standar harusnya. Settingannya kita graphics, yap, low, defaultnya adalah low 30 fps. Jadi ya well, low-nya udah agak under ya dibandingkan yang lain. Tapi kita overall dapat 30 dari 30 fps ini kita dapat sekitar 20-an. Tadi gua ngeliat 24, 25, 26, nothing to, oh wow, oke. Saya battle kamu dulu. Tapi ya itu sih, gue masih jujur masih kangen sama PerfDock dibandingkan ini, karena ini cukup standar banget. Ya, kita dapat 20 fps nya ke depan 16. Oh no, bahkan off. Oh no. Ya, gue agak lupa sih performance-nya X3 NFC gimana, tapi seinget gue pada kala itu tuh agak lumayan. Dan ini pendapat gue pribadi ya. Daily driver kita kan adalah ROG Phone 3 buat main Genshin Impact. Dan belakangan itu kita merasakan performance yang drop banget, terutama di soal hit dan juga graphical performance-nya. Lumayan kena banget gitu loh dibandingkan biasanya. Itu yang gue sayangkan sih, karena kayak ya, susah lo ngelihatnya lo kayak gini. Makin kangen sama PerfDock, sedih. Oh iya kan hujan ya. Bodoh, ya sudahlah. Well anyway, kita pindah aja ke Inazuma buat ngelihat performance world-nya jalan di kotanya. Salah, waypoint-nya tuh sini ya, itu dia. Again sih gede banget.
Jujur ya, kalau gue punya opsi untuk nggak pakai ini, gue nggak pakai sih. Tapi ini uh, one of the better option daripada kita nginstal. Jangan cobain game itu untuk install dengan apa ya namanya, game bukan game bench. Game bench actually good. Gue lupa ada satu game booster kalau nggak salah, itu munculin FPS-nya itu fake, itu cuman ngitungin refresh rate layar doang, nggak performance-nya gini loh. Dan kita di Inazuma di low 30 dapat sekitar 20-an FPS, 22, 27, 26. Well, Mas Juli itu bikin agak ragu ya kalau misalnya mau ke 60 ya. I guess better di 30 aja. Enggak sih, daripada ngehogging kan. Ya, nah, biar ada suaranya dikit. Ya kurang lebih itu sih kalau misalkan kita main di low 30 defaultnya ke trigger story ya. Sambil jalan ini gue mau ngambil satu alat lagi yang ketinggalan. Tools kita yang lain yaitu thermogun kita. Bisa dihilangin sih sebenarnya, cuman kan jadi nggak bisa kelihatan FPS dan segala macem ya. Considering Leo is God, a lot of people now believe that the thunderstorm is getting wilder because the Almighty shook. Right. So, unfortunately, the reality, the Cujo clan is. Everyone knows that. To put it simply, My lack of ability. don't blame yourself. Yes. Mulai hangat ya. Okay. Hangatnya dikit sih, nggak sampai ekstrim. I'll come with you, Master. No need. Oh, okay. Kembali muncul. Take care then. Come back soon. Nggak mau balik, no, there we go. Anyway, kita mau coba, belum. Nanti abis ini kita akan cobain domain Very Decent ya, apa sih itu? Buat artefaknya Sarah. Granat. Ntar ketemu Yai lagi dong berarti sebenarnya intinya. Ini apa sih? Oh, MP3. Oke, ini storynya belum gue mainin sih. Geser dikit. Itu storynya siapa? Raiden Shogun. Kok susah mulai. Ya, tangan gue mulai berulah lagi sih gara-gara gini. Anyway, kita masuk ke domain aja. Ngoeng. Domainnya sini aja deh. Domain yang baruan buat talent, weapon dan segala macam. Gua akan tambahkan finger groove dulu deh biar lebih lancar. Tapi untuk FPS sendiri, menurut gua sih low 30 ini menjadi bare minimum banget ya buat si Focus NFC-nya. Kayak apa ya? Naikin ke higher tuh sayang gitu jadinya karena nggak ngangkat takutnya. Oke, di sini tuh butuhnya thunder. Dia musuhnya apa sih sini? Kalau thunder tuh berarti water es. Ya udahlah nggak apa-apa, kita komboin begini aja. Gue lupa masalahnya apa aja di sini. Ingat gue malah sini fleksibel. Karena talent material, weapon material kan? Talent material. Kok weapon sih? Harusnya kan? Ya, lupa dah. Kadang main Genshin tuh udah terlalu auto, gue sampe gak hafal nama-namanya. Like, mungkin gak bisa dibilang hardcore juga ya, karena gue main build segala macam B aja gitu loh, gak nyampe yang kayak youtuber lain bledar 200k. Well, Eula bisa sih 200k, cuman not at this time I guess. Oh iya, gue baru inget nih apa. Enggak keambil. FPS-nya rendah sekali. Nggak kejar. There we go. Gue udah lama gak ke domain ini, gara-gara lagi asik mancing keributan. Oh no.
mau ngalahin ini dulu. Tapi sedihnya tuh screen terbatas banget. Oh. Ah kan, malah kena yang lain. Sedih. There we go. Something. FPS-nya 18. Sedih banget. FPS-nya ngedrop banget kalau pas lagi si ininya. Padahal belum ke full. Nanti kok gak muncul lagi. Susah nih ngeliatnya. Wah, lama sekali ini. Harusnya tidak selama ini biasanya. Lagi. Oh. Kan susah bener liatnya ya, astaga. Masih ada lagi. Masih. Dah, there we go. Lama sekali ya ini. 3 menit, biasanya 2 menitan kayaknya. Ya, tapi untuk soal FPS sendiri agak sedih. Tadi ngelihat belasan juga kayak deng. Nah, untuk baterai tadi kita sebenarnya actually mulai dari 100%, sekarang baterai kita tinggal 95%. Jadi kita konsumsi powernya kurang lebih udah 2, nggak mau turun. Ya sudahlah. Udah sekitar 2 menit per 1% kurang lebih. Nah, kita udah main sekitar 10 menitan. Untuk suhu sendiri udah mulai agak hangat sih sebenarnya. Tapi apakah panas banget? Enggak sih, cuman 35,2, bagian agak atas 36,1. Ya, kurang lebih gitu sih. Nah, oleh karena itu kita akan coba naikin 1 step lagi seperti biasa. Ini steppingnya kayak biasa untuk mainin ya harus keluar dulu ya, lupa untuk ganti grafiknya ke low 60. Nah, apakah itu masih nyaman atau enggak? Gue curiganya sih harusnya nggak begitu nyaman considering low 30-nya aja agak nyangkut. Tapi bukannya nggak playable ya, nggak nyamannya itu kalau sudah terbiasa. Mungkin ada juga yang sempat point out kalau udah sempat biasa main di PC mah nggak bisa dibilang ini dong bang segala macam. Ya gue setuju, ketika kita sudah kebiasaan main yang the better or even good experience-nya yang nggak seperti ini, kita jadi suka bias. Tapi ini pandangan gue juga sebagai referensi player ya, untuk kalau misalnya mau main tuh kayak gimana. Ya, anyway, kita sekarang naik ke 60 dan grafik kita dapat 31, 19, 14, malah ngedip noh. Kita dapat 16 nih sekarang di overworld-nya depan domain. Oh no, nggak bisa dapat 60, nggak ngangkat kalau 60 berarti sebenarnya kepiting. Demi Adeptus makanan superior. Ya bisnis kalian dimakan aja deh biar cepet. Anyway, sekarang kita akan masuk ke domainnya. Mau lihat icip cepet-cepet aja gimana sih performanya dia waktu di low 60. Siapa yang bisa kita ganti ya? Kayaknya Yoimiya nggak gitu pakai. Kita ganti aja dengan Queen-nya kita. Mana tuh si Queen? Kealangan. Nah, ini dia. Switch. Iya, kenapa Queen? Untuk yang udah ngikutin channel kita, udah berapa kali gua ngegacha kena raid off. Dapat catching. Damn. Tapi dapat Kujo Sara C6, jadi I'm okay with it, I guess. Ya, Kujo Sara gua udah C6. Tapi belum sempat build sama sekali. Lagi fokusin di Baal. C0 sih. Nggak kayak yang lain, mungkin sampai C2. Betternya sih C2, cuman kayak
Primonya nggak cukup, jangan dipaksakan. Daripada ngutang pinjol kan. Truck jokes, hashtag. Mana tuh ini nih. Belum ke load, nah there we go. Wah, salah. Mau catching cici padahal. Udah saatnya memantau. Ah. Eulanya nggak mati kan? Oh enggak. FPS-nya sedih sekali. Kalau lagi nggak ngeluarin efek yang siapa ininya tuh nggak masalah. Oh no, cicinya nggak ngehealing. There we go. Ini lagi latihan nge-build cici buat floor 11 nih. Baru kemarin kena kutukan. Wah, game FPS-nya sampai nge-restart. 21, 22, 28. Ya kurang lebih sih sekitar segitu-segitu sih FPS-nya. Nggak lebih. Kayak kalau if only lebih itu akan memberikan performa yang sedikit lebih baik gitu. I think. Karena ini settingannya lowest 30 nanggung. Wah, 15. Pas ultinya pada keluar, langsung turun semua. Nambah dem. Saatnya keluarkan lagi Eulanya. Alah, dead. Wah. Belasan, no. Belasan. Ini heavy hitternya gue pada merah semua. Eula sama Raidennya. Nggak bisa diem. Mob-mobnya Inazuma tuh pada nggak bisa diem ya, nyebelin nih. Jadi setiap kali ngeluarin ulti, sayangnya kayak ultinya catching atau ultinya Eula, yang ultinya bintang 5 lah ya. Pokok extra energinya ini di lowest itu udah ngedip ke belasan ya, sampai drop banget nih. Tapi setelah itu langsung sedikit menormalisasi lagi sedikit di sekitar 20-an. Jadi guys, berarti 60 fps nggak gitu worth it untuk sekarang sih sebenarnya. Ya, kita menyelesaikan another domain. Sudah selesai lagi salah satu domain lagi. Masih ada nggak ya resinnya? Lupa. Oh masih. Ya, kurang lebih itu untuk low 60-nya. Kita main sekitar 6 menitan. Baterai kita menurun lagi 3%. Jadi kita berada di barometer 2 menit per 1%. Itu cukup standar terendah ya. Karena kalau umumnya kita dapat range rata-rata itu bisa 4 menit per 1%, itu akan better. Tapi ya guys, untuk Pocket Energy sekarang hanya 2 menit ke 1%-an. Ya, itu tadi performanya kurang lebih dapat di domain sekitar 25, topnya 28 fps di low 60 juga, tapi lowestnya gue melihat angka 14 fps. Nah sayangnya bedanya nih kalau sama yang sebelum-sebelumnya kita bisa sambil lihat grafiknya. Ini pun gue nggak bisa mereview grafiknya, cuma bisa ngelihat by feeling di sini aja, tapi paling nggak ada meternya di kiri atas nih. Gue juga nggak tahu sih apa kebaca nanti ya di screen ya. Kecil banget tapi ini aja udah makan space gede banget. Nah terus untuk performa suhu sendiri masih di kisaran 35, 36, 39. Kayaknya gue ngeliat 39 tapi mana? Pantulan 34,9 ya, nggak gitu panas sih. Cuman ya agak low performing aja, tapi ya
again sih, kalau misalnya mau dibilang playable atau enggak untuk si lowest 30, lowest 60, woi, bisa, masih bisa. Cuman, I guess abis ini kita akan naikkan ke highest aja buat some stupid things that we do. Kita nggak bisa step banyak-banyak kayak biasanya nih, karena gue agak ragu dengan damn. Nah inilah maksudnya. Oh. Tapi ya, motion blur matiin aja. Mana ya grafiknya? Motion blur off. Nah. Ya jadi sudah di highest 60 dan langsung patah-patah. Oh ya lupa nih nyalain sampai nggak gitu responsif. Ya udah nggak gitu responsif sih. Di map kita dapat cuma 33 fps, 38, 29. Tapi di overworld-nya kita dapat sekitar 20 fps, 14, 19, 21 dan ini nggak ada musuh. Coba kita cari ada mob nggak ya? Ini di mana sih? Gue bahkan lupa ini di mana. There we go. Susah navigasinya nih, susah banget. Ke Tartarasuna yang biasa agak heavy di sini. Mobnya dan apapunnya heavy di sini. Karena gue belum ngejalanin quest yang buat matiin thunderstormnya sini. Kenapa? For fun. Buat mempertahankan tes grafik juga sih sebenarnya. Grafis. Tes grafis. There we go. Nah, kita dapat 22 fps, 14 fps, 16. Ya, not as powerful as usual. 17 dan ya segitulah kurang lebih. Oh ya ini kan buat itu kira bisa buat loncat-loncat. Biasanya tuh yang mana ya yang deket? Iya kan sini. Terus kita harus kemana ke sini Higi Village-nya? Ke sana. Gua mau mencari adanya itu loh. Samurai. Kok gue lupa tapi di mana? Sini. Oh di bawah ya. Yang kita harus pakai proteksi. Deng, baru hilang. Anemo, elektrogama kan ini namanya. Nah, di bawah sini. Nah ini dia. Wah, 20, 19. No. Nggak ada gunanya refresh rate tinggi kalau begini doi. Cut to the chase. Tapi ya kalau mau dihajar ya, kalau misalnya yang udah feelingnya dapat masih bisa main. Jadi kita dapat 11 fps. Oh no, 11 nggak bisa gerak. Raiden Shogunnya mau nggak sensitif, nggak responsif. Oh no. Nge-restart berapa kali itu FPS counternya. Oke. Oh no. Ya, highest 60 is a stupid idea. Come on, I just need to collect some materials, please. Onegaishimasu. Arigatangs, fame, handguard, ya udah kan udah semua harusnya. Ya, itu di overworld-nya hanya 60 kita dapat under 20 fps, just saying. Jangan main di highest 60 ya. Kalau buat yang masih mau main pokok di Genshin Impact version 2.1 di Poco Experience FC, jangan highest 60. Sedih coy, kagak ada gas-gasnya sama sekali. Well anyway, terakhir kita akan cobain di domain. Dan kenapa nggak nyobain nggak nyobain pakai cooler untuk versi ini? Gue belum kepikiran untuk pakai cooler sih. Tapi just let me know apakah kalian mau coba lihat tes performance-nya, termasuk kalau pakai cooler juga. As far as I know, kenapa gue nggak memilih untuk pakai cooler di video pertama ini. Video pertama yang masih lancar nggak sih ya, bukan lancar nggak sih, kan kalau lancar nggak sih biasanya yang pertamanya, ini yang keduanya. Alasannya adalah karena ini kita buat tahu base performance aja, karena ini adalah retry testing yang sebelumnya. Jadi
performa cooling harusnya nggak jauh berbeda, hopefully. Tapi ya, let me know di kolom komentar di bawah kalau kalian pikir akan jauh lebih baik kalau kita juga nyobain testing pakai cooler juga. Kita start 26 fps, belum keload. Nah, there we go. Wah, lama sekali ya loadnya. Ini sama kayak kejadian kita di apa ya, Galaxy A22 kalau nggak salah, yang apa karakternya loadnya belakangan. Wah, belasan, 11. Sedih banget ya. Oh. 17 17, 20, 19. Oh no. FPS, 17 FPS. Tankernya kita tuh cici soalnya. Sekali gebuk healingnya kencang. Mungkin nggak ngefek, geli doang. Salah mulu perasaan tadi, pencet Eula dari tadi. Oke. Mundur terus, mundur kayak undur kamu, nak. Sebenarnya kadang gue kesian dengan mob-mobnya di Genshin, mundur gitu. Basically sebenarnya dia takut kalau ngehadapin kita karena mereka tahu kayak we are way more powerful than them. Tapi kayak I'm gonna die anyway, so oh well. There we go. Ya, tadi itu adalah performanya di domain highest 60 fps. 60 fps-nya nggak berasa sama sekali karena most of the time waktu lagi di domainnya kita mendapatkan performa hanya di belasan fps aja, bahkan cuma 17, 16. Kemudian tadi lowest dipnya adalah 11 fps. Jank atau starter, micro starter tuh banyak banget di sini. Dan ya, buat kalian yang masih mau main Genshin Impact di Poco X3 NFC, gue cukup menyarankan untuk stay di low aja. Low 30 pun nggak masalah, at least by defaultnya dia. Kemudian baru tweak sedikit dari situ untuk memberikan performance yang lebih baik daripada ngegasin Genshin Impact, ngegasin Poco X3 NFC-nya ke ranah yang lebih enak. Dan untuk konsumsi baterai sendiri sekarang kita 89%, dari tadi itu 92%. Berarti kita turun 3% dalam sekitar waktu 8 menit sampai 6 sampai 8 menit. Jadi ini harusnya juga bentar lagi berkurang ke 88. Karena persentasenya dikit aja, bedanya dikit. Dan ya, konsumsi baterai untuk Poco X3 NFC sendiri sekitaran 2 menit per 1%. Untuk suhu, kita main highest tadi sekitar 10 menitan aja, tapi ini lanjutan dari sebelumnya. Masih nggak gitu panas permukaannya. Tapi one thing to note, bukan one thing for ini 36 derajat ya. Nggak sampai panas banget pasan. Apa di underperform mungkin. Something to note aja, kita kebetulan lagi nyalain AC. Gue lagi gerah banget juga, ini lagi panas di sini. Jadi itu mungkin juga bisa pengaruh. AC kita itu 18,4 derajat kurang lebih suhunya. Jadi maafkan kepentok. Performa suhunya mungkin di area non AC tambahin 5 sampai 6 derajat lah ya kurang lebih, karena biasanya gue kalau lagi di kamar ya nggak punya AC di kamar, cuma dari studio doang, itu lebih panas suhunya. Ya well anyway, kurang lebih itu aja sih tes untuk Genshin Impact version 2.1 di Poco X3 NFC. Jawabannya apakah masih lancar? Depends, kalian mau main dalam mode apa. Kalau kalian mau main highest 60, I guess that's not an option. Itu nggak nyaman banget mainnya.
Kenapa? Karena kalian bisa turunin ke low aja, bahkan kalau bisa ke lowest juga nggak masalah, untuk bisa dapat performa yang lebih stable dan juga lebih nyaman digunakan. Nah ini kita lagi highest 60, susah sekali sih mencet tombol ini, geser-geser mulu. Nah, nggak tahu, gue belum begitu biasa dengan tools yang ini. Ya, tapi kayak sekarang nih, bahkan tadi sempat ngedip ke 17, 22 segala macam. Highest 60 nggak ideal sih, nggak ideal untuk si Poco X3 NFC ini. Tapi buat kalian yang mau main di lowest ataupun low by defaultnya, gua masih bisa merekomendasikan. Dan bertahan berapa lama lagi? Mungkin sampai version 3.0 mungkin, atau 2.5, 2.6. Kalau ngikutin flow-nya kan, ini kebetulan udah melewati 1 year anniversary-nya Genshin ya. Jadi sudah 12 bulan dengan 6 version, 6 plus 20 dan 21, jadi 8 version. Kemungkinan Poco X3 NFC ya masih bisa bertahan sampai satu version, satu up lagi gitu depannya kan. Berarti nanti 3.0, 3.1. Semoga masih kuat sih. Dugaan gue sih masih kuat dengan storage-nya sekarang yang nambah 1 GB setiap version. Jadi mungkin by that time 20 GB lah ya. Mungkin udah buka Sumeru atau Setsunaya nggak sih, harusnya itu udah end game kan. Well ya, anyway, kesimpulannya kalau kalian mau main Genshin Impact version 2.1 di Poco X3 NFC masih cukup bisa, masih cukup oke, tapi pastiin grafiknya jangan mentok kanan nggak nyaman buat mainnya, apalagi di domain atau kalian main Abyss, lupakan saja. Tapi low dan lowest masih cukup oke lah dengan performanya sih X3 NFC ini. Untuk performa hit juga masih agak lumayan anget. Masih agak lumayan anget. Jadi kalau di lowest harusnya masih oke. Dan kalau misalnya kalian memang butuh pakai cooler, I guess pakai aja. It's not a bad thing. Kalau kalian memang punya, why not dipakai kan. Ini kebetulan di tes kita nggak pakai aja dulu untuk apa ya namanya, testing yang lebih sederhana aja dulu deh untuk kali ini, karena kita belum punya jagoan toolsnya kita untuk saat ini. Ya, sama satu lagi untuk performa baterai, konsumsi dayanya itu sekitar 2 menit per 1%. Jadi kurang lebih kalian bisa dapat 5 jam nonstop. Kurang lebih 5 jam kali bentar, matematika broken. Tapi intinya gitu. Hitungannya lagi bodoh begini. Masih cukup rendah ya sebenarnya untuk konsumsi baterai. Rendahnya asin kecil banget, biasanya kita dapat 4 menit per 1%, ini kita dapat 2 menit per 1%. Ya, intinya Poco X3 NFC masih kuat masih kuat main Genshin Impact, tapi masih lancar atau enggak depends dengan seberapa sabar dan seberapa tahan kalian ya. Kalau gua sendiri di highest gua nggak akan mau mainin di sini lama-lama, tapi mungkin low 30 buat grinding, sekilas grinding, atau mungkin ngelewatin daily commission segala macam. Well, go for it. Ya, sekian dulu untuk video kali ini. Kalau kalian suka videonya dan juga format baru kita yang seperti ini, karena keterbatasan tools yang kita punya juga, jangan lupa untuk kasih like, share, dan tentunya yang belum subscribe bisa langsung klik tombol subscribe di bawah dan aktifkan lonceng notifikasi biar kalian nggak ketinggalan sama video kita berikutnya. Yang punya pertanyaan juga jangan ragu-ragu untuk ntar gue lupa. Yang punya pertanyaan juga jangan ragu-ragu untuk nulis pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah, dan akan coba gue jawab semaksimal mungkin. Ya, jangan lupa juga untuk follow sosial media kita di TikTok, Instagram, Twitter, dan juga Facebook dengan handle-nya @gwigwicom, dan gue pribadi di @fsp+. Yang bingung kenapa gue lagi agak canggung, ya ini 1 minggu vakum live record begini, gue pun canggung ngomongnya karena beberapa video yang lain kan kita preparekan skripnya biar lebih rapi. Tapi ini on the fly gitu lah. Anyway, thanks for watching, and as always, stay safe, stay healthy, and have a nice day. Ferry, Poco X3 NFC, dan juga Eula dan squad barunya, urutan kita yang menghilangkan Diluc di sini, tapi kadang tukar-tukeran sama Yoimiya. Panjang banget, ribet. Anyway, signing out. Bye-bye. Kenapa lagi canggung banget sih? Maafkan ya guys kalau misalkan lagi canggung banget. Anyway, selfie dulu kamu nak. Mana kameranya? Oh iya.